Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ini saya akan membacakan faktor-faktor penyebab dari masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu ada penyebaran tidak merata, yang dimana kesempatan kerja tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyebabnya rendahnya kesempatan kerja di daerah-daerah tertinggal, aspek ekonomi dan pertumbuhan. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau yang relatif rendah menjadi faktor penghambat dari penciptaan lapangan kerja baru yang tidak dapat menyerap angka kerja yang ada, sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Poin 3, yaitu tentang kesenjangan upah bagi pekerja. Terjadi kesenjangan upah bagi pekerja dikarenakan khususnya bagi pekerja yang kasar dan juga berketerampilan yang rendah, sehingga mereka dibayar dengan gaji yang tidak cukup atau dengan gaji yang tidak memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh singkat seperti perbedaan gender, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki job desk yang sama, posisi yang sama, dan juga instansi yang sama. Mereka dibayar dengan hak gaji mereka, yaitu lebih tinggi laki-laki, namun si perempuan lebih rendah. Bagaimana pemerintah Indonesia memandang isu ini akan saya jelaskan. Pemerintah Indonesia memandang isu ketenagakerjaan sebagai tantangan besar yang mencakup pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kebutuhan akan perlindungan kerja yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga memperbarui peraturan melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk membenahi ketentuan seperti penggunaan pekerja ahli daya dan hak-hak pekerja, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan. Adapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah secara langsung ialah meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk melatih keterampilan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Yang kedua, membangun infrastruktur balai latihan kerja atau BLK untuk mendukung pelatihan dan keterampilan tenaga kerja. Adapun yang ketiga, membangun kerjasama dengan dunia usaha sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas serta menyerap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri masing-masing. Reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja mendukung berkuatnya hubungan antar tugas, kolaborasi antar lembaga guna mempercepat pencapaian tujuan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan Indonesia menurut pandangan sebagai mahasiswa. 1. Kesenjangan keterampilan atau skill gap. Ilmu di kampus sering tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kami pintar di atas kertas, tapi kurangnya hard skill dan soft skill. Hal ini menyebabkan banyak lulusan memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi kurangnya hard skill dan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Pandangan saya sebagai mahasiswa yaitu minimnya pengalaman kerja. Lulusan baru sulit mendapat pekerjaan karena perusahaan selalu menuntut pengalaman kerja. Persaingan ketat, membuat kesempatan untuk mendapat pekerjaan pertama atau bahkan magang yang relevan yang menciptakan dilema. Seperti yang kita tahu teman-teman, tidak bisa bekerja itu tanpa adanya pengalaman. Nah, yang ketiga itu adanya keterbatasan penyerapan lapangan kerja, yang dimana pertumbuhan jumlah angkatan baru tidak seimbang dengan kecepatan penciptaan lapangan kerja yang hanya berkisar 1,5 sampai 1,7 juta per tahunnya, yang menyebabkan persaingan itu semakin ketat. Bahkan untuk lulusan perguruan tinggi itu ironisnya itu juga memiliki tingkat pengangguran yang sangat bisa terbilang cukup tinggi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah ketenagakerjaan Indonesia, yang dimana solusinya adalah persiapan diri. Kita harus mempunyai skill digital, jangan hanya mengandalkan ijazah saja. Kita harus mengambil kursus singkat, di mana itu mendapatkan sertifikat keahlian seperti mikrokredensial yang dipakai di dunia kerja, misalnya mendata, marketing online, ataupun coding. Cara kerjanya adalah kita harus memprioritaskan magang dan proyek freelance. Kumpulkan portofolio sebanyak mungkin, karena ini lebih penting daripada nilai kuliah. 2. Perbaikan sistem. Magang itu wajib nyata. Kampus harus membuat magang wajib yang serius, memberi sertifikat, kompetensi yang diakui, dan memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. 2. Permudah bisnis muda. Pemerintah harus memangkas birokrasi izin usaha dan memberi modal awal ringan bagi lulusan yang ingin merintis bisnis baru di daerah. Kesimpulan, inti masalah ketenagakerjaan di Indonesia bagi pelajar atau mahasiswa adalah ketidaksesuaian antara apa yang dipelajari di kampus, skill gap, dengan ketentuan kerja nyata, dan itu
dipaparkan oleh dilema pengalaman dan persaingan kerja yang klasik. Untuk keluar dari kondisi ini, kami mahasiswa menunjukkan bahwa tanggung jawab bisa dibebankan pada satu pihak. Diperlukan proaktivitas individu melalui pendidikan keterampilan mandiri dan pencairan pengalaman praktis, magang atau buah portofolio. Bahkan dengan menjadi wirausaha, upaya ini harus didukung oleh pusat sistem yang ada di mana pemerintah dan kampus sebagai jalan koordinasi kuat, intensif memperkuat program magang wajib dan mempermudah akses modal untuk UMKM muda.